saya Hardi, seorang libero Sumut, tapi Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita masih berada di Lims Cafe. Tentunya kita masih berbincang hangat dalam channel yang masih receh-receh ini. Tentunya dengan teman kita, abang kita, adinda kita, semuanya lah, yaitu Bang Ardi Libero kalau misalnya dalam dunia perpolian. Jadi perlu kita perkenalkan Bosku. Tegak dong, Bosku. Oke, jadi ini boleh dong Bang perkenalkan dengan para subscriber kita. Kenalan dong Bosku. kenalkan, saya Hardi, seorang libero Sumut, tapi Ya begitulah. ya begitulah. Jadi untuk kenalan lebih lanjutnya nanti di sini nih. Ini nih nanti Instagramnya ya, dan Instagram saya di sini juga ada. Oke, untuk perbincangan kali ini Bang Ardi, kita hanya ingin tahu tentang Bang Ardinya, sehingga kan kawan-kawan di perpolian atau bagi kami sendiri yang official kan Bang masih baru 2 bulan nih. Ya, Jadi berkecimpung dunia poli tentu kan pengen kenal dengan sosok-sosok orang yang selalu kami sorot, termasuk kan Bang Ardi yang selalu ada di kolom kanal YouTube kami. Jadi Bang Ardi ini kalau boleh tahu nih Bang Ardi itu orang mana sih sebetulnya? asli saya orang Batubara, Batubara, Kecamatan. kabupatennya, kecamatan di Balai, Sungai Balai. Tepatnya di desa mana nih? Desa Sukorejo, Susun kita lagi podcast Sukorejo, Dusun 7. Bang Ardi kalau boleh tahu itu kan udah alamatnya nih. Kalau boleh tahu Bang Ardi ini suka poli mulai kapan nih? Poli dari SMP, SMP? tapi udah megang bola poli dari SD. 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 Kalau boleh tahu yang memperkenalkan poli itu ke Bang Ardi itu siapa? Nggak ada sih, dunia ya memang hobi dari kecil. Hobi dari kecil berarti suka lihat orang-orang dewasa dulu Iya. di kampung. Berarti di kampungnya memang banyak yang suka poli. Dulu kampung Hardi memang banyak pemain poli. Pemain-pemain polinya. Jadi ya Kalau yang sekarang udah terkenal siapa tuh? Yang dari kampung itu. Kalau misalnya dia nonton kan, oh aku rupanya gitu yang selalu ditengoknya. yang sekarang Ya yang sekarang yang banget dilihat dulu kecil sekarang udah terkenal ada nggak? maksudnya yang ini gitu, yang apa? Yang pada saat waktu kecil Ya, kan melihat pemain poli dewasa tuh. ya. Siapa yang abang Yang ingat? terkenal dulu yang dulu. Yang dulu dan sekarang dia udah masih terkenal atau enggak itu? Sekarang udah enggak. Enggak, siapa namanya? Dulu Di kampung ya? kalau di kampung saya Ya, kan banyak tuh pemain poli yang sering dilihat. Iya bang. Oh ya bisa. banyak senior. Banyak juga sih, enggak satu sih. Enggak satu, salah satunya Salah Keluar semua ya satunya bang. Makasih bang. Bang Parudin lagi. Bang Farudin ya. Oh Bang Farudin, Anda dulu dilihat oleh Bang Bang Ardi. Parudin. Kayaknya Bang Joko, itulah senior Ini. masih membimbing juga. Oh gitu. Siap. Bang Ardi kan itu SMP. SMP itu abang udah yakin bahwasannya poli itu adalah hobi abang. Emang olahraga lain nggak senang? Dulu waktu SMP sepak bola sama di Baroni juga sih sama bola. Oh ada, suka futsal, suka sepak Iya, bola juga gitu. futsal juga. Tetapi mengapa jatuhnya ke poli? Nah, istilahnya hati itu udah ke poli nih gitu. Yang mana ya? Dulu karena bola kaki itu kan cuma di situ-situ aja. Sip ya, gitu. Jadi ya apalah, ke poli aja lah gitu. Ke poli ya. Tapi ini kan makanan udah ada nih. Kita santap dulu bang. Sambil santap sambil kita direkam. Oke bang. Gaskan. Bang itu makan dulu bang. Jadi teman-teman, ini makanan kita sudah datang, sekaligus ngobrol-ngobrol. Boleh deh bang. Langsung makan. Oke. Ya, siap. Jadi ini adalah makanan yang paling enak di Lims Cafe ini ya. Namanya longan jagung. Sekalian mukbang kita ya bosku.
mungkin nanti kita bertanya dan dijawabnya itu lebih Lega. enak lagi ya, karena sudah terisi perut ya bos. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita Bang Ardi. Tadi kan Bang Ardi kita bicara abang suka poli itu kan dari lihat senior kan. Dari berapa? Dari SMP pula ya. SMA lah mulai naik. Kelas 3 SMA itu udah mewakili kabupaten. Dari mulai kelas 2 SMA mewakili kabupaten. Kelas 3 kabupaten lagi. Kelas 3 SMA baru tamat ikut Kapolda, Kapolres semua lah. Oh iya. Di situ pun Banyak kan ya. Oke. Untuk tingkatan lebih lanjut nih Bang Ardi, kan Bang Ardi ini udah suka main poli nih, udah memutuskan nih main poli nih. Sebetulnya Bang Ardi pada saat di titik mana Bang Ardi itu merasa Bang Ardi itu memang jago main poli? Apakah karena abang diundang orang pernahkah, atau memang abang sering di calling orang baru abang merasa, aku bisa nih main poli nih gitu. Waktu itu, Nah, waktu pertama kali. ya pertama kali abang merasa, iya aku kayak memang jago gitu. Nah, itu. Waktu SMA lah. SMA. Iya, waktu SMA. Abang memang udah milih ke situ, ke liberonya. Enggak. Enggak. Dulu waktu pertama pemukul langsung. Dan terbukti memang. Ah ini kayak gini videonya nih. Nah ini. Nah, kayak gitu. Nah, terus. Itulah pelajari kan latihan terus. Baru itu waktu seleksi four wheel itu disitulah pas jadi libero. Four wheel itu dia antar kabupaten dia. Antar kabupaten pada saat itu tahun kapan kok abang ingat? 2013 gitu. 2013 itu abang di situ ikut seleksi atau itu atau Ikut gimana? seleksi itu mukul. Jadi ada yang bilang itu libero katanya itu. Biasanya libero dulu kan latihan di Asahan. Oh gitu. Latihan asli di Asahan. Dulu pemusatannya di Asahan gitu. Pemusat pertama kali latihan di Ah, Asahan. di Asahan. Oh abang. Iya. Oke. Jadi abang di situ ini libero gitu. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang. Jadi Terus terakhir jadi Hah? libero lah terakhir. Akhirnya memang betul-betul jadi libero Iya. ya bos. Oke, Sampai udah sampai mana aja lah. kemana aja tetap jadi libero. Libero. Oke, Bang Ardi, kan di titik itu abang baru merasa, abang itu sering istilahnya setiap ikut seleksi selalu menang nih, misalnya gitu ya. Makanya abang tahu, oh enak, berarti ada harapan nih di dunia voli, gitu ya bos. Jadi kalau misalnya gini, abang kan udah dipilih. Kalau mau mengikuti, misalnya ingin menunjukkan bahwasanya diri kita itu bisa, apakah kita harus ikut seleksi itu atau kita ya main sana main sini. Pertama kali kan kita kan nyari nama dulu. Nyari nama dulu. Nyari nama itu dia nyari nama di kabupaten dulu lah kita. Kabupaten kalau semuanya nanti ada yang nonton, itu bagus, telepon besok main sana. Itu. Berarti kita itu harus menunjukkan bahwasanya kita itu oke dulu ya. Iyalah. Bagus dulu kita main, Baru kita di calling orang. Nah, Ya, ini ya mungkin kawan-kawan yang masih awam dengan dunia voli bang, ini jujur aja termasuk saya dan mungkin para editor kita pun masih awam. Berarti kayak misalnya kayak abang, Kevin, misalnya itu Kevin, Bang Nata dan lain sebagainya. Berarti mereka itu juga berjuang dari dasar juga ya. iya. Nggak langsung bisa. Mana ada main voli langsung bisa main langsung. Betul. Dan tidak juga harus langsung terkenal gitu ya. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Dia mungkin udah berapa kali main gitu. Cuman gini, channel butuh nggak sih seorang pemain voli? Channel misalnya gini, Oh, iya. ini ada tarkam sana sini, Tetap. kita di calling gitu, tetap ya. Berarti pergaulan harus banyak juga. Iyalah. Harus banyak juga ya. Oke siap, bang. Oke, kalau menjadi seorang pemain voli itu goalnya apa? Istilahnya sebetulnya ending dari pemain voli ini apa? Mau jadi apa? Untuk di voli ya, apakah harus ikut PON, harus main ke luar negeri atau gimana? Tergantung jenjangnya lah. Jenjangnya. Kalau menurut abang jenjang tertinggi voli itu apa? PON kemarin. PON ya.
menurut abang PON Kalau itu cita-cita sih waktu itu pon lah, PON ya? cita-cita. Itu kalau udah siap pon udah. Oh gitu, sip. Berarti Bang Ardi ini cita-citanya sebetulnya PON ya bosku. Oke, kita mau nanya ini, Bang Ardi tahu ada seleksi PON itu di mana dan kapan abang tahu? Atau ada yang nawari atau memang abang tahu informasinya? Oh ini akan ada PON. Oh, kalau itu kan melalui prapon dulu. Melalui prapon itu abang tahu informasinya gimana? Waktu kami ini mewakili kabupaten Porda, Porda. kami juara. Jadi Di dipantau mana nih? Porda mana nih? Porda Medan. Oh di Medan. Medan mainnya. Kami juara batubara lah. Batu bara. Iya. Jadi seluruh kabupaten Kami juaranya. seluruh kabupaten di Sumatera ini Ya. main di Medan itu Sumatera Utara lah. Iya Sumatera Utara main di Medan dan abang dan batu bara itu juara satunya. Iya. Batu bara itu juara satunya bos. Itu tahun kapan? 2018. 2018. Ingat ya, tolong dikunci. Jadi Porda tahun 2018 itu batu bara sebagai juara satunya Pordasu. Oke, sip. Lanjut bang. Setelah di Pordasu Itulah yang kami kan juara, jadi nampak pemain-pemainnya. Oh berarti pemain Pordasu khusus batu bara itu tidak otomatis yang akan mewakili Sumatera. Berarti diambil lagi yang terbaik. Yang terbaik itu kan diseleksi lagi di situ. Pemain yang di Porpropsu itu di apa lagi? Dicari lagi yang talentanya yang bagus. Bukan harus istilah gini, bukan batu bara ya nanti yang akan mewakili. Enggak lah. Oh bukan ya. Bukan lah. Itu kan seleksi lagi, seleksi prapon dulu. Baru itu kan ke prapon berangkat. Berarti gini. Udah seleksi kan, udah siap semua kan, udah ada pemainnya semua lah. Baru itu udah latihan, entah setahun, entah berapa bulan, baru itu berangkat. Oke, tunggu bang. Ini orang abang nih menang nih Pordasu, berarti batu bara nih yang mewakili. Ya. Terus kan nggak mungkin sih dari batu bara ini nggak diambil pemainnya, nggak mungkin. Karena kan udah ada juara satu. Pasti ada kan, oke. Termasuklah abang yang dipanggil Ya. untuk mewakili Sumatera untuk ke Prapon Ya. Ke Prapon. Siapa aja bang kalau boleh tahu nih? Kan mungkin abang masih ingat ya, masih ingat misalnya Ke prapon yang nama-nama batubara. iya, yang dari batubara abang ya, dari kampung abang sendiri. Ardi, Aan, Bang Ardi, Bang Aan, Nanang, Bang Nanang, sama Andi. oh 4 ya diambil dari 6 itu. Dari 6 itu 4 yang diambil. Oh, berarti memang betul dihargai juga ya yang juara satu itu bang. Iyalah. Jadi Bang Aan, Nanang itu memang orang istilahnya mewakili batubara pada saat itu ya. Oke, sip. Oke, berarti 4 yang mewakili dari juara Pordasu. Yang 2 lagi bang, dari mana? Iya, kan 4 nih. Ya. Andi, Aan itu. Kan 4 orang nih. Ya. Berarti kan ada lagi nih yang mau dibawa ke Prapon itu kan dari kabupaten mana lagi yang diambil? Labuan Batu, terus Medan. Seleksinya gimana tuh bang? Kalau boleh tahu? Dites Seleksinya lagi dipanggil, entah berapa orang, entah 20 orang gitu kan. Iya. Baru diseleksi lah di situ siapa yang bagus. Tapi kan orang abang kan udah pasti bagus karena kan udah juara satu tadi kan bos. Setidaknya penghargaan juga kan? Iya. Oke, sip. Jadi orang abang ini dipilihlah ke Bengkulu itu dalam rangka Porwil atau Prapon? Atau itu namanya? Ya Porwil itu Prapon. Oke, sip. Berarti orang abang dipanggil ada berapa Pak? Dari mewakili Sumatera? Dari kabupaten. Dari 12 orang. 12. Tapi beda-beda kabupaten. Oh itu ya, itulah mewakili Sumatera Utara itu tadi 12 orang. Boleh tahu bang siapa nama-namanya? Masih ingat nggak? Ingat. Yang intinya aja, yang intinya. Jadi Al-Habib, Benjol, Ramin Manjel, terus
Valuta, Ya. Sultan Awan lah itu. Ah, Terus Ardi, AA, Nanang, Andi, Imam, Ali, Imam, Ali enggak, Angga, terus lagi ya, Iqbal, apa lagi, yang dua lagi lupa, tapi itulah. itulah, ini 12 orang itu, dua Oke. lagi siapa ya? Mungkin udah umur 26 tahun mungkin Siapa lagi ya dua lagi? Ya nanti abang ingat. Oke, itulah enggak, Kisun belum ada yang bos. Kapan bang? Bengkulu, Ke Bengkulunya 2018. 2008. Oh belum covid ya. 2018 orang abang ke Bengkulu. Ke Bengkulu itu bermain berapa provinsi yang mau dimainkan atau yang akan dipertandingkan di Porwil itu? 8? Iyalah 8 provinsi. Provinsi apa aja bang? Kalau ingat? 8. Bengkulu, Jambi, Ya, Padang, Sumatera Barat, pokoknya semua Pulau lah. Sumatera. Pulau Sumatera lah. Pulau Sumatera berarti mulai dari Aceh, Sumatera Iya. Utara, Sumatera Barat, Nah, Bengkulu, Jambi, Riau, Iya. Kepulauan Riau gitu. Riau. Banyak juga ya. Loh, itu udah kayak melebihi udah kayak PON juga perasaanku ya. Itu Tapi kan istilahnya masih- istilahnya kayak pakai zona bagaimana? Zona ini. Oke, sip. Jadi dari 8 provinsi. Iya. 8 provinsi itu berapa jatah Pulau Sumatera yang akan dikirim ke PON? Itu kan harus juara. Iya, jatahnya berapa? Mereka hanya juara cuma satu. Cuman satu provinsi aja yang diambil. Iya. Dari 8 provinsi itu. Wow. Jadi teman-teman, jadi untuk masuk ke PON itu bukan main-main bosku. Banyak tahapan-tahapan pemainnya yang harus dilewati. Ingat, ini saja Bang Ardi menceritakan ke kita bahwasanya di Pordasu dia juara 1 ya, itu mewakili Batubara. Terus diseleksi lagi, diambil lagi yang terbaik. Jadi belum tentu juga yang Batubara itu semua diambil, enggak. Terbukti hanya 4 yang diambil. Berarti kan ada seleksi lagi. Dan setelah diseleksi itu dikirim ke Bengkulunya itu hanya 12 orang. 12 ya? Ya. Nah, 12 dikirim ke Bengkulu dan itu dimainkan lagi untuk 8 provinsi, bayangkan 8 provinsi, nanti yang diambil hanya 1. Oke, kita tanya nih, dari 8 provinsi ini posisi Sumatera Utara juara berapa? Ini kita lanjut lagi. Sumatera Utara juara berapa pada saat itu? Juara 1. Juara 1. Jadi juara 1 ya. Kok bisa, Bang? Ah, ini nih. Kok bisa? Ini teman-teman sekalian, ini Sumatera Utara juara 1 untuk Rapon di Bengkulu. Kok bisa? Karena apa ya? Dikompakan lagi. Kalau main poli ini kan kalau nggak ada kompak kan Ngetim lah intinya. timnya harus kuat fisik semua lah. Ada nggak, Bang, Siapkan. faktor pelatihnya, Bang, menurut Abang? Pelatihnya yang bagus, yang atau Artinya bagus. bagus banget? Sebetulnya pelatih ini bagus semua. Oh gitu. Setiap pelatih udah. Ya tapi kan sebenarnya kan pelatih kan gini juga, bisa juga dia mempunyai hak prerogatif untuk mencari pemainnya gitu, atau misalnya dia punya apa namanya itu ya, punya kemandirian. Kalau nggak ini pemainnya aku nggak bisa kan, pelatih kan bisa nggak milih. Bisa juga gitu. Tapi bisa juga dia pasrah aja, karena itu mungkin, atau dia Sumatera kan kalau untuk Sumatera Utara. Mungkin kalau waktu Prapon kemarin udah lengkap lah pemain. untuk yang prapon, Iya, Prapon. iya Prapon. Karena kalau pas di final itu dapat berapa set, Bang? Kayaknya itu sampai malam kalau kita lihat itu 3-1 3-1 final. melawan Lampung. Karena kita lihat itu gubernur langsung nonton, Bos. Iya sampai jam. Soalnya main kedua itu. Soalnya Iyalah, main Putri, keempat lah terakhir. Main keempat. Soalnya Putri kan 2, Putri juga di situ. Jadi kondisinya itu memang udah tengah malam, Bang, Bos. Iya, malam. Luar biasa.
Dan akhirnya waktu semifinal pun semifinal itu nggak salah sampai jam 3 pagi tuh main. Jam 2 kita siap setengah 3. Oke, tapi gini, dari 12 pemain itu, andai kalian kalah pada saat itu, ikut PON nggak sih Ya, Sumatera enggak lah. Utara? Kalau ya udah nggak ikut. Nggak ikut PON. Enggak. Tunggu. Ya, saya jadi bingung nih. Jadi kalau seandainya kalian pada saat itu kalah, ikut Prapon, walaupun juara 2, Iya, kalau nggak ikut. kalah. Terbukti Lampung nggak ikut ya? Iya. Terbukti Lampung Iya, nggak ikut ya? Lampung. Luar biasa. Oke, luar biasa nggak sih? Ini Bang Ardi ini mulai dari Pordasu ya, mewakili kabupaten, dia juga juara 1 dan masih libero juga. Mas, Libero juga. Oke, sip. Sampai dia ke Perwil juara 1. Berarti mah udah luar biasa ini manusia. Iya, Bos, karena kebantu kawan-kawannya. lah ya kan ngetim Bang, tapi intinya kan gini. Intinya Abang salah satu di situ. Oh, iya. Kan gitu kan? Ya memang namanya poli kan memang sistemnya kan memang ngetim, ya kan? Kecuali misalnya kayak badminton sistem tunggal gitu, Iya. ada double atau campuran apa segala macam. Oke, Bang. Setelah setelah gini, izin ya Bang. Setelah menang nih, kan berarti udah disalami sama Pak Edi Ramayadi apa segala macam ya. Oke. Terus dijanjiin apa nih? Misalnya dari pihak PBPSI-nya atau dari Sumatera Utara, oh kalian nih nggak dirombak lagi, wajib PIGI apalah segala macam, atau kalian langsung masuk karantina? Nggak ada masuk, belum itu karena libur. Oh, setelah pulang dari Prapon tadi, Ya, kalian pun pulang lah. pulanglah ke rumah masing-masing. Tapi banyak dapat hadiah juga ya mungkin ya dari gubernur, lumayan juga, lumayan ya. Karena kan gubernur langsung tuh menyaksikan juara 1 lagi kan? Ada lah ya. Oke, sip. Pulang Bang dari situ, kan ini mau menuju PON. Ya, Terus Abang di calling atau gimana, atau udah oh ini setelah liburan nih kita akan kemana gitu? nggak ada. Siap prapon, udah rumah nunggu panggilan. Oh, nunggu panggilan nih. Oke, nunggu panggilan. Setelah itu dipanggil enggak? Panggil seleksi lagi. Oh, dipanggil. PON. Jadi kalian itu sudah menang di 8 provinsi, diseleksi lagi. Waktu itu udah tetap itu karena Oh, sudah. Oh, artinya gini. Orang Abang udah menang Prapon. ya, Sebetulnya dijanjiin udah kalian aja juga yang pergi gitu. iya sebetulnya itu yang tinggi. Rupanya ada perubahan. Ada perubahan mau diseleksi lagi. Karena kan waktu prapon ke PON itu kan lama. Iya, lama gitu ya. Mungkin takut Jadi ada yang kena ada- Covid gitu. Enggak pun kan belum itu. Belum ya. Terus Itu kan lama liburnya. Jadi itulah ada yang kerja. iyalah kan nggak mungkin juga ditungguin kan? Ya, iya, Nggak lama mungkin kan. juga ditungguin PON itu kan gitu. Tetapi dari 12 pemainnya itu, Bang Ardi termasuk nggak orang yang ikut PON? Enggak. Enggak. Maksudnya emang? Ya faktanya Abang kan menang Prapon, Ya. termasuk tim yang membawa Sumut ini ikut PON gitu loh. Terus Abang nggak ikut PON? Iya. Tunggu dulu, seluruh subscriber Young Official coba berpikir dulu otak kita. Jadi mereka ini Maksudnya yang mau masukkan ke PON nggak masuk apa kan PON. nggak masuk PON, nggak masuk gini Bang. Jadi Abang itu diseleksi lagi nggak masuk. Seleksi masuk. Diseleksi Abang masuk Iya. untuk PON. Iya, masuk. Bang Ardi ini timnya menang di Porwil atau Prapon, diseleksi masuk untuk PON, terus nggak berangkat PON. Nggak tahu itu pengurusan mungkin kan. Nggak ada seleksi pun itu, rupanya ada masukan pengganti gitu. Maksudnya 2 liberonya masukan. Itu namanya juara. Masuk. Berarti kayak cadangan gitu dia. Enggak, ya ikut masuk latihan ada 1 bulan atau berapa bulan. Oh, dia ikut, jadi Abang Azwar ini ikut jadi libero juga untuk Ya. seleksi Prapon. Ketika pemanggilan nama itulah itu
itu mungkin ada seleksi individu gitu lah. Maksudnya seleksi individu itu dia gimana ya, bisa juga diganti gitu, maksudnya semuanya speknya gitu kan, speknya kita umpamanya ada gitu spek Nanang tas apa gitu, Nanang itu sebelum berangkat bisa diganti juga gitu. Dan Bang Azur ada juga yang nggak ikut Pordasu juga dan nggak ikut Porwil juga tapi masuk Por. ada Aduh, iya. Tapi itu rezeki mereka ya, Bang. Rezeki. Tapi setidaknya gini. Apa gunanya kita seleksi, Bang? Apa gunanya kita dari bawah? Ya, apa gunanya kita anak muda dari bawah? Kita itu udah melakukan seleksi dari bawah sampai naik ke atas, tapi sampai di atas kita sudah ada yang tentukan. Jadi apa gunanya kita melakukan hal terbaik dari bawah gitu loh. Nah, intinya gitu, Bang. Intinya kan jangan kita patahkan cita-cita anak muda ini gitu loh. Apa guna ya, mudah-mudahan ini untuk yang perbaikan ke depan ya, Bang Aris gitu. Tapi Bang Ardi mohon izin nih, ada nggak merasa kecewa juga, Bang? Kalau kecewa sih udah waktu pertama kali pemanggilan nama ya kecewa. Namanya udah berjuang dari mulai Porwil kan, udah mulai prapon itu kan, udah berjuang kami melalui COVID ini itu semua di rintangan. Waktu terakhir mau berangkat dikeluarkan kan ya kecewa lah, itu kecewa ya, saya hati juga sih, cuman kan pastinya itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya, betul. Gini, biar supaya seluruh masyarakat pun tahu juga ya, minimal subscriber Young Official ini tahu bahwasanya yang mewakili Porwil yang memenangkan Sumatera Utara ya, dari 8 provinsi ya khusus Pulau Sumatera itu, yang menang itu Sumatera Utara. Dan yang memenangkannya itu enggak semua ikut ke PON Jakarta, ke PON Papua. Jadi siapa aja yang enggak ikut, Bang? Dan di Al-Habib, Dan di Al-Hafiz. Coba ini mana nih? Ting, oke. yang mewakili prapengimarnya Iya, yang enggak ikut. Dan di Al-Hafiz. dan di Al-Habib Satu, Suwardi, Suwardi. aku maksudnya Suwardi. Oh, Bang Ardi, oke, Aslinya. Bang Ardi. Terus Benjol, Benjol, itu Benjol siapa nama? Rapid Manjai, Lubis, Itu Rapid Manjai Lubis. Ya. Oke. Angga Oh, Angga itu yang itu ya. Pranata, Yang Pekanbaru itu, orang Angga, Pekanbaru. iya, Ya, Angga dia itu. orang sini. Dia orang Angga Sergei dulu dia? Porprov ikut Medan, wakil Medan, dia aslinya Pekanbaru kan. Sergei, Bang. Enggak. Oh enggak, Pekanbaru. Terus. Angga. Enggak. Terus Sultan Awan itu enggak ikut? enggak. Tuh. Berapa orang ya? Nah, juga tuh. Andi. Udah 6 orang itu ya. Oh, 6 orang yang jadi gini, 6 orang yang memasukkan Sumatera Utara ini juara Porwil dan mendapatkan satu tiket untuk 1/8 ya, 1/8 final untuk PON itu nggak ikut, bosku. Jadi 6 orang ini ya nggak ikut, hanya nonton. Pertanyaannya gini, Bang, kalau Bang Ardi kan digantikan nih, Ya. digantikan. Kalau yang 5 ini setahu Abang gimana? Setahu Abang dari 5 ini apakah mereka karena kerja kah atau memang kena COVID kah, sakit kah, atau apa? Menurut Abang gimana? Kalau menurut Abang dengar gitu. Atau nggak dipanggil gitu? Mana ya? Kalau kasarnya Abang dengar gimana gitu? Hampir sama kayak Abang? Atau mereka memang nggak dapat izin dari perusahaan mereka kerja? Kalau masalah kepengurusan itu nggak tahu. Nggak tahu. Tapi dari gini, izin dari kalian grup kalian itu ada nggak kayak cerita, kok aku nggak dipanggil ya, aku nggak dipanggil gitu? Atau mereka memang mau tapi atau mereka memang nolak mau ke sana? Sebetulnya kalau diusahakan semua itu bisa. Semua ya. Bisa ikut semua yang ikut prapon itu diusahakan tapi ya. Tapi mereka mau sebetulnya. Mana yang mau?
lagi dalam perjalanan belum rezeki lah yang dia aja. Itulah. Intinya gini, intinya gini, dari 6 orang ini yang nggak ikut PON, kalau seandainya pun diusahakan, mereka pun tetap mau gitu ya. Begitu ya. Nggak mungkin juga ya sampai 4 wheel udah capek-capek Nggak pas berangkat. pas waktu nggak apa ya kan nggak mungkin nggak mau ya, Bos. Nah, Pasti mau lah. pasti mau ya. Oke, berarti ya itulah rezeki tadi ya, Bang. Bang Ardi. Jadi Bang Ardi ini sibuknya nih tarkam off air lah ya. Tarkam lah paling. Karena covid ini ya kosong belum. Soalnya kan biasanya kan kalau udah belum covid kita kemana-mana jauh juga lah. Orang di biro pun jarang kayak gitu kan, jauh-jauh main. Cuma Ardi lah di Sumatera ini. Pernah jauh kemana? Tarkam. Kalau Tarkam waktu mana lah, Sulawesi ya. Pernah. Ya, Sulawesi. Manado. Batam kepulauannya itu orang Batam. Bosku yang official, coba nih, ini Bang Ardi Paling ini jauh lah itu, pernah ke Sulawesi, pernah Itu ke kejuaraan Batam. memang. Di Sulawesi kejuaraan cuman mewakili Aceh, termasuk Tarkam juga sih. Iya iyalah. Jadi Kejuaraan kejurnas namanya. Itu divisi 1. Memang kalah itu. ya Bang, yang namanya pertandingan itu mah kalah menang, tapi setidaknya gini Bang, ada perlawanan. Iya. Perlawanan Bosku, betul nggak? Tapi intinya Bang, dengan Abang saja sudah menunjukkan bahwasanya Abang punya, berarti nama Abang naiknya itu pada saat Pordaso menang itulah ya, mungkin ya. Mewakili Batubara itu kan mereka kan pasti banyak lirik. Ya, Porda ya. Waktu ke Jurnas itu kami kan 2 kali ke Jurnas. Jurnas itu 2 kali mewakili klub dia. Yang di Aceh itu ada klub. Dia klub besar juga di Aceh. Klub besar. Klub besar itu merekrut pemain-pemain, gitulah. Jadi berangkat ke Jurnas itu antar klub namanya. Di Sulawesi. Itu di Sulawesi. Pertama kali 2017 ke Sulawesi. Saat itu 2018 kan ada lagi ke Jurnas lagi di Jurnas 1 di Tangerang. Di Tangerang. Ke sana juga. Ke sana. Ini bukan orang main-main ya Bosku. Kalian hati-hati. Yang kita wawancara ini orang yang udah kemana-mana. Terus lagi Bang. Kalau ke Tangerang itulah juara 2. Kami juara 2 itu. Menurut saya para subscriber kita harus ke rumah Bang Ardi ini. Kita mau ngecek ini betul nggak sih omongan Bang Ardi ini. Karena ini jujur ini orang besar loh ini Bosku untuk di dunia poli. Kalian betul-betul Lumayan harus besar lah. lumayan besar. Ini besar banget. Jadi gini Bang, aku demi Allah nih aku pun baru tahu nih Bang Ardi udah sampai ke Sulawesi, Ada lah maksudnya segala macam. namanya. Ada lah ya. Maksudnya adalah pengalamannya. Pengalaman yang luar biasa ya. Banyak pun yang di luar lah, ada yang lebih tinggi lagi. Ya ada Bang, ada. Tapi kan intinya gini loh Bang, Abang dari dari desa yang kecil ya, daerah Sukorejo sana ya kan. Wah, misalnya dari orang tua yang enggak istilahnya yang sederhana, tetapi bisa melalang buana sampai kemana-mana dari dunia olahraga. Artinya poli ini pun Bang menjanjikan ya kan. Tetapi harus betul-betul bekerja keras juga ya Bang. Bisa keras lah. Capek. Jadi untuk kegiatan sekarang apa nih Bang? Melatih atau gimana? Ya masih gimana ya, melatih di kampung lah. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian pengen berbagi ilmu, teman-teman kalau kalian mau di kampung kalian mau ada misalnya kayak buat klub atau apa yang untuk pelatihan anak-anak mudanya, bisa calling Bang Ardi juga ya. Pasti dari pengalamannya nggak mungkin lah bisa diragukan lagi, nggak akan diragukan lagi ya. Hanya rezeki dia saja pada saat sebetulnya tadi niatnya apa tadi, goal dia itu inginnya di PON ya, tetapi memang itu rezeki Bang Ardi sampai di situ. Tapi dia orang yang sabar, mau bongkar isi lemari dia apa saja yang dia dapatkan. Terus foto-fotonya pasti banyak dong Bang. Kalau foto sih banyak di IG paling di. Kalau yang di yang dicetak gitu yang nggak ada pernah cetak. harusnya Pak yang kayak di Sulawesi di apa gitu Nggak pernah dicetak. nggak pernah Paling di Instagram. Instagramnya nggak pala banyak ya kita lihat. Ada di
Instagram satu lagi ada. Oh, ada Instagram satu lagi? Iya, di Febriano juga. 3 Instagram tuh karena HP-nya dulu rusak lupa katasan di sini. Oh gitu, sip. Nanti kita cek balik. Jadi Bang Ardi untuk closing nih Bang, minta tolong Bang kasih dong closing untuk anak-anak muda yang pengen berkarir di dunia voli, apa saja sih Bang pesan Abang untuk mereka? Oke sih. Pesan Bang Ardi ya tetap semangat berlatih aja lah. Semangat, yakin, punya keyakinan, giat terus berlatih. Hanya itu aja lah untuk pesan kita pada malam hari ini. Tentunya masih di Lims Cafe bersama saya Najar dan juga Bang Ardi. Jangan lupa Bang Subscribe. jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Insya Allah video ini pasti akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.